Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Nah, masih bersama Ibu dalam materi pelajaran TLJ, yaitu tentang kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, kali ini kita belajar tentang dampak negatif dari penggunaan telepon. Simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. Dampak negatif telepon. Berikut dampak negatif dari penggunaan telepon seluler. Yang pertama, kepribadian anak. Dampak negatif penggunaan telepon yang paling mencolok pada anak adalah perubahan tingkah laku. Terlalu sering menggunakan ponsel yang memiliki beberapa aplikasi dan fitur menarik membuat anak tidak terlalu peka terhadap lingkungan. 2. Kesehatan. Dampak negatif penggunaan ponsel bagi kesehatan tertuju pada pola tidur seseorang ketika seseorang anak menggunakan telepon dan GSM secara berlebihan akan mengakibatkan kesulitan tidur pada malam hari. Tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat kelelahan dan stres. Selain itu, dampak buruk penggunaan ponsel adanya radiasi sinyal RF. 3. Tingkat kehidupan masyarakat. Dengan menganggap ponsel itu primer, itu menandakan banyak orang yang mempunyai kehidupan sendiri dengan ponselnya, dan artinya banyak orang yang semakin tidak peka pada lingkungan itu, mengakibatkan semakin melunturnya nilai moral dan sopan santun, bahkan timbulnya kejahatan dan penipuan dalam ponsel tersebut. 4. Kemalasan. Dengan ponsel, masyarakat kini lebih cenderung menjadi masyarakat yang malas, karena hanya dengan ponsel dapat melakukan berbagai aktivitas komunikasi, sehingga proses interaksi secara langsung atau tatap muka dengan orang lain jarang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah tentang analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. A. Jaringan kabel wireline. Fungsi jaringan adalah untuk berbagai sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Jaringan komputer wireline bekerja dengan menggunakan kabel-kabel sebagai penghubung antar komputer. B. Jaringan tanpa kabel wireless. Pengertian wireless adalah jaringan tanpa kabel, atau disebut juga nirkabel, yang memanfaatkan udara sebagai media transmisi untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik. Wireless sudah ditemukan sejak para ilmuwan menemukan radio dan juga radar yang dioperasikan menggunakan wireless. C. Jaringan dengan modem. Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan local area network dengan jaringan internet. Modem berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Akan tetapi, secara teori, fungsi modem adalah mengubah komunikasi dua arah yang awalnya dari sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. D. Jaringan dengan satelit. Cara kerja satelit. Cara kerja satelit secara sistem konvensional yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit.
Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti dan memahami penjelasan yang Ibu berikan. Oke, sampai ketemu dalam video penjelasan Ibu selanjutnya. Selamat pagi.